Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Sudah lama Abdi Kos tidak menjawab pertanyaan tentang Jujutsu Kaisen setelah terakhir kali membuat What If GG Akutami milking pada sosok Kinji Hakari. Di sini ada pertanyaan menarik dari teman kos, yaitu bagaimana jika Gojo berhasil menyadari serangan World Dismantle Sukuna lalu menghindar dengan kecepatannya. Apakah Gojo akan menang? Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, alasan sebenarnya Gojo tertebas World Dismantle. Secara kebetulan, pertanyaan teman kos tersebut nyambung dengan fakta terbaru yang diberikan GG Akutami, yaitu di JJK Exhibition terbaru. GG menjawab seputar pertarungan Gojo versus Sukuna yang sangat populer tersebut. Di situ GG menjelaskan kalau alasan Gojo kalah adalah karena dia membiarkan pertahanannya terbuka, atau dengan kata lain Gojo lengah. Yap, apakah jawaban Gojo lengah dari GG Akutami ini masuk akal, atau GG hanya mengada-ada supaya tidak kembali diserang oleh fans Gojo? Jawaban dari Abdi Kos adalah iya, Gojo lengah adalah jawaban masuk akal, bahkan paling masuk akal dari semua jawaban yang ada. Tidak percaya? Mari kita teliti semua momen kekalahan Gojo di Hidden Inventory Arc. Setelah beberapa hari mengaktifkan penuh Infinity untuk misi mengawal Riku Amanai, Gojo akhirnya lega karena misi tersebut telah selesai. Gojo dan Geto telah kembali ke sekolah di mana Barrier Tengen dengan mutlak melindungi semua yang masuk di dalamnya. Jadi Gojo pada akhirnya mematikan pertahanan Infinity. Namun siapa sangka Toji yang sama sekali tidak punya energi kutukan bisa dengan mudah masuk ke Barrier Tengen tersebut tanpa terdeteksi dan berhasil menusuk Gojo dari belakang. Yap, inilah pertama kalinya seorang Gojo Satoru terkena serangan fatal secara langsung. Berikutnya Gojo melawan seadanya sampai akhirnya dia sadar kalau skill bertarung dia kalah dengan Toji. Bahkan Toji punya senjata yang bisa menembus Infinity-nya. Gojo pun menghentikan perlawanan dan memfokuskan dirinya untuk menguasai kutukan pembalik dengan cepat. Hasilnya Gojo dibuat mati suri oleh Toji. Kekalahan kedua Gojo adalah oleh Kenjaku di saat Gojo menghadapi semua kutukan spesial di Shibuya dan berhasil membabat habis ribuan manusia mutan kurang dari 5 menit. Gojo merasa dia telah berhasil menyelesaikan semuanya. Namun siapa sangka Kenjaku dalam tubuh Geto muncul dan melemparkan Prison Realm. Six Eyes mencoba menganalisa situasi aneh ini sehingga membuat Gojo mematung selama 1 menit. Hasilnya dia berhasil tersegel dalam Prison Realm. Dan terakhir adalah saat melawan Sukuna. Bayangkan Gojo sudah di atas angin setelah melandingkan 4 kali Black Flash. Bahkan Sukuna merasakan ketar-ketir untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Segala cara dikerahkan Sukuna untuk menghentikan bom Hollow Purple Gojo, mulai dari menyuruh Mahoraga untuk mengintervensi sampai dia sendiri yang mengintervensi dengan teknik Piercing Water. Hasilnya Sukuna tetap gagal. Bom Hollow Purple pun meledak menghancurkan Mahoraga, sementara Sukuna menahannya dengan mengorbankan sebagian besar energi kutukannya. Dan ya, dari sini masuk akal sekali kenapa Gojo pada akhirnya bisa lengah. Mahoraga yang sebelumnya sempat memotong tangan Gojo telah dikalahkan. Sukuna berada di kondisi terluka parah, sementara Gojo masih sehat walafiat karena bom Hollow Purple terbuat dari energi kutukannya sendiri. Apalagi Gojo telah berhasil mengembalikan teknik kutukan pembaliknya. Jadi bisa dibilang game over untuk Sukuna, bahkan secara literal. Akhir chapter 235 menuliskan kalau Gojo telah menang, karena memang jika dilihat dari kondisi saat itu, Gojo jelas-jelas sudah menang. Tapi siapa sangka GG secara off-screen membunuh Gojo dengan teknik Sukuna yang mengambil inspirasi adaptasi Mahoraga tahap 2. Jadi ya, kelengahan Gojo memang masuk akal, tapi pembunuhan Gojo secara off-screen adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan memuakkan. Jadi misalkan ditunjukkan Sukuna merapalkan mantra lalu menembakkan World Dismantle ke arah Gojo, tapi tidak dihindari Gojo, itu sebenarnya momen yang masuk akal karena Gojo sudah merasa di atas angin setelah berhasil mengalahkan Mahoraga sebagai media Sukuna untuk menembus Infinity-nya. Tapi karena momen krusial ini dibuat off-screen oleh GG, jadi kesannya GG hanya ingin merendahkan kematian Gojo. Kedua, kutukan Six Eyes dan kesombongan sebagai yang terkuat. Menurut Abdi Kos pribadi, Gojo kalah karena dia dikutuk oleh 2 hal yang melekat pada dirinya sejak lahir, yaitu Six Eyes dan kesombongan sebagai yang terkuat dalam kurung teknik Limitless. Jadi ya, walaupun kedua hal ini adalah kekuatan terbesar Gojo, tapi pada akhirnya kekalahan Gojo juga karena 2 hal ini. Six Eyes telah membuat Gojo melihat secara akurat suatu keadaan karena Six Eyes bisa menganalisa dengan sangat detail. Bahkan saking detailnya Six Eyes,
Gege Akutami sampai menuliskan kalau Gojo sering dengan sengaja menghindari untuk melihat sesuatu karena sekali Gojo melihat dengan Six Eyes-nya, Gojo tahu bagaimana mata tersebut akan menyimpulkan dari Six Eyes seperti menyimpan otaknya sendiri untuk Gojo, ditambah pertahanan Infinity tak tertembus dari teknik Limitless-nya. Hal ini membuat Gojo sering sombong dan akhirnya membuat dia lengah. Yap, Abdikos yakin saat Sukuna melemparkan World Dismantle ke arah Gojo. Six Eyes melihat dengan jelas bentuk teknik tersebut, tapi lagi-lagi Six Eyes menyimpulkan bahwa Gojo sudah menang setelah kekalahan Mauraga. Jadi Gojo dengan Infinity yang aktif menganggap kalau ini adalah serangan putus asa dari Sukuna. Jadi ya, jawaban dari pertanyaan teman kos, bagaimana jika Gojo sadar dengan World Dismantle lalu menghindarinya, adalah Gojo sudah sadar dengan World Dismantle dan Gojo memilih untuk tidak menghindarinya. Itu karena Six Eyes Gojo mengatakan demikian, dan Gojo dengan Infinity yang aktif mengaminkan analisa Six Eyes ini. Ini sebenarnya bukan terjadi sekali tapi berkali-kali. Contohnya saat Sukuna menembakkan World Dismantle biasa ke arah Gojo, Six Eyes menganalisa kalau serangan tersebut tidak akan mengenai Gojo. Berikutnya Sukuna meninjau Gojo dengan Domain Amplification jika tanpa Six Eyes dalam kurung mata tertutup, seperti saat melawan Jogo dan Hanami. Gojo mungkin akan kabur dari Domain Amplification Sukuna, tapi karena Six Eyes Gojo menganalisa agar Gojo menerima serangan Domain Amplification dengan sekalian mematikan Infinity, Gojo pada akhirnya melakukan hal tersebut. Jadi ya, Six Eyes adalah anugerah yang luar biasa dalam menganalisa suatu fenomena dan kekuatan. Tapi sebagai gantinya, di waktu tertentu Six Eyes adalah beban kutukan yang membuat Gojo lengah karena terlalu mempercayai Six Eyes. Ketiga, bagaimana seandainya Gojo menghindari World Dismantle? Tidak adil kalau Abdikos hanya membantah pertanyaan teman kos tersebut. Jadi Abdikos akan coba buat what if jika Gojo menghindari World Dismantle. Katakanlah kali ini Gojo tidak menuruti Six Eyes setelah pengalaman 2 kali dikecewakan Six Eyes di saat-saat krusial. Jadi kita lanjut ke pertanyaan teman kos, apakah Gojo bisa menghindari kecepatan World Dismantle mengingat dia adalah penyihir tercepat di dunia. Dari sini kita harus tahu seberapa cepat World Dismantle sebenarnya. Saat digunakan untuk menyerang Kashimo mode Beast Ember, Sukuna sempat memperingatkan Kashimo agar menghindari serangan ini. Ingat ya, ini Kashimo wujud Beast Ember yang bahkan Sukuna mode Megumi sempat kaget dengan kecepatannya yang luar biasa. Bagaimana hasilnya? Kashimo Beast Ember terpotong lengannya. Yap, padahal sudah diperingatkan sebelumnya, tapi masih bisa terpotong lengannya saat menghindari. Dan ya, saat itu Sukuna menggunakan World Dismantle dalam posisi vertikal pada Kashimo. Bagaimana dengan horizontal? Maki Zenin adalah contohnya. Dengan tubuh batasan surgawi, Maki berhasil menghindari serangan tersebut. Jadi ya, jika tubuh batasan surgawi Maki bisa menghindarinya, apakah kecepatan Gojo harusnya juga bisa menghindarinya? Jawabannya adalah tidak. Kita tahu kalau World Dismantle yang digunakan Sukuna pada Gojo berbeda, karena serangan ini menggunakan sumpah pengikat yang membuat Sukuna tidak harus merapalkan segel tangan sebanyak 2 kali. Sementara saat menyerang Maki, Sukuna diharuskan merapalkan segel tangan dan mantra World Dismantle secara lengkap. Dan seperti yang kita tahu, batasan surgawi bukan hanya tentang kecepatan tubuh fisik, tapi juga penglihatan tajam dan pendengaran super. Jadi Abdikos yakin saat Sukuna merapalkan mantra dan membuat segel tangan, mata super batasan surgawi Maki bisa melihat hal tersebut dengan jelas, dan telinga super Maki bisa mendengarkannya. Jadi sebelum serangan tersebut dilemparkan Sukuna secara sembunyi-sembunyi, Maki sudah ancang-ancang untuk menghindari serangannya dengan kecepatan batasan surgawi. Sementara Gojo ada di posisi World Dismantle-nya, sudah melesat baru menyadari. Jadi ya, meski penyihir tercepat, Abdikos yakin Gojo tidak akan mampu menghindari World Dismantle secara tiba-tiba seperti ini. Harapan terakhir Gojo mungkin hanyalah teleport, tapi Abdikos hanya 50% yakin kalau teleport Gojo nutut untuk menghindari World Dismantle, mengingat teleport Gojo butuh tepuk tangan. Dan misalnya Gojo mampu menghindari World Dismantle dengan teleport, maka yang akan kita lihat berikutnya bukanlah kekalahan Sukuna, tapi Sukuna yang masuk wujud 4 lengan, karena ini adalah kartu as dia. Di posisi ini ada kemungkinan Gojo akan mundur dan pertarungan digantikan oleh Kashimo, atau mungkin para penyihir akan datang untuk membantu Gojo mengeroyok Sukuna 4 lengan. Karena pertarungan kali ini Gojo ikut terlibat. Dengan kata lain, ini adalah kekalahan untuk Sukuna wujud 4 lengan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Lakos, dan jangan lupa share video ini sampai ke salam Mi.